Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. La hawla illa billah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, kajian doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan tentang keutamaan dari beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir yang diajarkan atau yang sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya saya, la astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marratan, lebih banyak daripada 70 kali. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari, aktsara min sab'ina marratan, lebih banyak dari 70 kali. Kemudian dalam lafaz yang lain atau riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan istighfar, karena dia adalah amalan yang dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rutin dibaca setiap hari 1 kali, bahkan disebutkan 100 kali dalam satu hari. Lafaz yang biasa diajarkan oleh Nabi kepada kita, riwayat-riwayat yang ada itu biasanya zikir-zikir, misalnya yang disebutkan ada yang 1 kali 1 hari, ada yang 3 kali Nabi baca 1 hari, ya, di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Ya, berbeda dengan istighfar ini, karena istighfar ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya 100 kali dalam satu hari, dan ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya kalimat istighfar dan taubat kepada Allah ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih ini dibaca satu hari 100 kali. Ya, bisa dibaca di waktu pagi semuanya, atau di waktu sore semuanya, atau dalam kehidupan kita. Ya, dikalkulasikan, karena dalam berbagai riwayat Nabi SAW dalam satu majelis, satu pertemuan, Nabi membaca istighfar ini, ya,
dalam hitungan 100 kali ya, atau lebih dari 70 kali. Itu dalam satu pertemuan, satu majelis, satu pertemuan, perkumpulan. Maka tidak ada ketentuan bahwa zikir ini dibaca hanya di pagi hari dengan jumlah 100 kali ya, atau di sore hari dengan jumlah 100 kali. Tapi Nabi SAW membaca ini dalam keadaan beliau dalam satu hari ya, dalam pertemuan beliau, dalam duduknya beliau, dalam ya perjalanan beliau, ya astaghfirullah wa atubu ilaih, yang membaca zikir ini secara keseluruhan 100 kali dalam satu hari. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan jumlah ini maka boleh dirutinkan, karena ada lafaz yang tegas menyebutkan Nabi SAW membacanya 100 kali, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah. Adapun kalau ingin dilebihkan, dibaca lebih banyak dari 100 kali, maka tidak ada hitungan atau batasan tertentu, dan tidak perlu membatasi dengan batasan tertentu. Cukup membacanya sebanyak-banyak yang kita mampu. Kemudian dalam lafaz yang lain diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jelas ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Burdah rahimahullah. Burdah mengatakan, jalastu ila rajulin minal muhajirin, saya duduk dengan seorang laki-laki dari kalangan muhajirin. Faqala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, yaqul, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu ilaihi, karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam hari, mi'ata marratin, 100 kali. Dan ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Burdah ya, rahimahullahu ta'ala. Maka di sini jelas ya, lebih dari 70 kali, dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Dan ini menunjukkan keutamaan beristighfar, karena dia merupakan lafaz yang sering diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Umar yang menyebutkan, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Ya, kami dulu para sahabat itu menghitung-hitung zikir istighfar ya, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis ya, satu pertemuan, satu kali duduk ya, dengan ya perkataan Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini disunahkan untuk dibaca kalau kita duduk ya dalam satu perkumpulan ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar ini, bahwa kami menghitung-hitung berapa kali Nabi membaca ini, Rabbi ghfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya. Ini hendaknya kita kalau dalam pertemuan duduk-duduk ya, tidak ada perkataan yang bermanfaat yang kita bisa katakan, maka hendaknya memperbanyak zikir Rabbighfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabul ghafur, innaka antat tawwabul ghafur. Ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, Tawwabu Ar-Rahim. Ya, ini ada lafaz yang lain, Tawwabur Rahim.
Ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini diulang-ulang karena Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, yang yasmut atau diam. Maka kalau kita tidak punya bahan pembicaraan yang penting dan yang baik yang bisa mendatangkan kebaikan, maka hendaknya kita diam dan tentu memperbanyak zikir sebagai bentuk perkataan yang baik. Jadi kalau kita tidak punya pembicaraan yang baik, maka hendaknya kita berzikir kepada Allah, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Karena Nabi mengulang zikir ini dalam satu kali duduk itu bisa sampai 100 kali sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar. Maka para jamaah sekalian, kadang-kadang ya dalam sebuah perkumpulan ada beberapa orang dan ada 2 orang yang lagi berbincang-bincang ya dalam satu masalah, sedangkan kita tidak memiliki perbincangan atau tidak ikut dalam perbincangan itu, maka hendaknya kita disibukkan dengan zikirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Umar juga, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya saya mendengarkan Nabi SAW yaqul, berkata, bersabda, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayy atubu ilaihi. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, saya ulang riwayatnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, Nabi SAW membaca zikir ini fi majlisin qabla ayyakuma mi'ata marrah. Ya, Nabi SAW membaca zikir ini ya hampir 100 kali atau dengan jumlah 100 kali sebelum beliau berdiri meninggalkan tempatnya. Apa yang beliau baca? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang baik. Nah, zikir-zikir ini menunjukkan keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah talabul maghfirah. Ya, istighfar itu adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahia ya, dan merupakan pembersih ya dari segala dosa-dosa dan mengganti dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, berbeda itu antara permohonan maaf ya atau dimaafkan oleh Allah dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda. Ya, dan nampak dan jelas perbedaannya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha." Ya, dan ikutilah apa? Ikutilah ya perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan. Ya, kata para ulama, ya, wa hadza maqamul afwu, dan ini merupakan kedudukan dari, atau ini merupakan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Jadi sebuah ya pemaafan Allah kepada hambanya, Allah memaafkan hambanya atas kesalahannya, tapi dihapuskan saja, ya, dihapuskan saja tanpa ada kebaikan yang tercatat. Ya, ini perbedaan yang sangat mencolok antara ya hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat
wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka mereka digantikan oleh Allah ya dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kata para ulama, wa hadza huwa maqamul maghfirah, dan ini adalah ya kedudukan dari istighfar itu. Ya, ini kedudukan dari istighfar. Jadi istighfar itu mengganti, bukan hanya menghapus sebuah kesalahan, tapi mengganti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Jadi sekedar melakukan kebaikan, mengikuti perbuatan dosa dengan kebaikan, itu akan menghapus keburukan kita, menghapus dosa kita, tapi tidak mengganti dosa itu dengan pahala dan kebaikan-kebaikan yang baru. Jadi seorang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengikuti, mengiringi perbuatan dosanya itu dengan amal soleh, ya, misalnya dia telah berkata yang keliru atau dia berkata yang tidak baik, ya, kemudian dia melaksanakan sholat, ya, atau membaca Al-Quran, maka kebaikan baca Quran itu akan menghapus dosanya. Sebagaimana hadis Nabi, wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi posisinya adalah dihapuskan keburukannya. Ini adalah posisi dari al-afu, pemaafan dari Allah atas kesalahannya. Beda dengan istighfar. Istighfar itu makamnya, kedudukannya, dia bukan hanya menghapus keburukan, tapi dia mengganti, atau Allah mencatatkan dalam posisi keburukan-keburukan itu setelah dihapus, dicatat, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diantara keutamaan istighfar. Jadi orang yang melakukan amal soleh, ya, itu sekedar dihapuskan pahalanya, dihapuskan dosanya, tapi tidak diganti dosanya dengan kebaikan. Maka penting bagi kita untuk tetap mengucapkan istighfar ini. Jadi tidak cukup sekedar, ya, kita menyibukkan diri dengan amal kebaikan, tapi juga perlu untuk mengucapkan istighfar kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita itu. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan. Jadi yang pertama, dia adalah zikir yang banyak disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan dengan jumlah yang cukup banyak ya, dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain, ya, sampai disebutkan 100 kali. Bahkan diriwayatkan Ibnu Umar, dalam satu majelis, satu perkumpulan, Nabi mengucapkan sampai 100 kali. Ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya zikir tersebut. Yang kedua, bahwasanya istighfar itu selain menghapus dosa, dia mengganti, ya, dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ya, dari keutamaan istighfar itu dia menolak bala. Ini penting, ya, bahwa istighfar itu menolak bala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian sedangkan engkau, wahai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum sedangkan mereka tetap beristighfar kepada Allah. Dan ini, ya, menunjukkan keutamaan istighfar itu, karena istighfar bisa menolak bala. Istighfar bisa menolak bala, menolak musibah itu tuh. Untuk menolak bala dua cara, untuk menolak bala dua, sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maka tolak bala yang pertama adalah Nabi Muhammad ada bersama dengan kita. Nah, itu tolak bala yang pertama. Dan itu tidak mungkin karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Jadi Allah tidak akan menurunkan azab sedangkan Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah kaum muslimin. Itu tolak bala. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah tolak bala yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, tolak bala yang kedua adalah istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka ya satu kaum sedangkan kalian tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita ketahui bahwa bencana yang datang berupa gempa bumi, ya, gunung meletus, terjadinya banjir, tsunami dan seterusnya, itu bisa menjadi azab bagi satu kaum, ya, karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Begitu juga wabah penyakit seperti yang kita lihat hari ini, ya, atau yang kita rasakan hari ini dengan begitu banyak tersebarnya virus corona COVID-19 ini menyerang dunia secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa ya di antara azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan perbuatan kemungkaran. Ini juga perlu untuk diluruskan bahwa orang soleh yang kena dengan virus ini, oh itu keliru. Azab itu akan menimpa satu kaum, ya. Namun yang menjadi musibah ya bagi kaum yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Adapun yang terkena ya dari musibah tersebut, ya. Jadi yang menjadi azab adalah musibah itu datang, ya. Musibah itu datang kepada kaum yang melakukan perbuatan kemungkaran, perbuatan dosa. Tapi sekiranya musibah itu mengenai orang beriman, maka itu menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Jadi satu musibah yang datang berbeda ya statusnya tergantung orang yang dikenai musibah tersebut. Contoh tsunami datang. Tsunami datang itu bukan hanya menimpa orang yang berbuat dosa, tapi juga mengenai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang soleh. Nah, bagaimana dengan orang-orang soleh yang terkena musibah itu? Orang soleh terkena musibah maka itu adalah ya sebuah kemuliaan yang dia akan mati syahid, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, ya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika musibah itu menimpa ya orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka itu adalah azab yang menimpa. Jadi virus corona ini menimpa siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk tertimpa, tapi berbeda statusnya tergantung dari orang yang dikenai itu. Kalau dia orang soleh, orang baik, maka yang menimpanya adalah ujian. Itu kalau dia tidak mati. Kalau dia tidak meninggal, maka itu adalah ujian supaya dia bersabar, Allah akan tingkatkan derajatnya. Tapi kalau dia mati karena wabah itu, maka itu namanya mati syahid. Kalau dia orang soleh. Nah, kalau dia orang buruk, orang yang selama ini berbuat dosa, orang selama ini melakukan kemungkaran, kena musibah itu, maka dia tidak mati syahid. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda ya keadaannya tergantung dari ya siapa yang dikenai musibah tersebut. Maka kita tidak boleh juga mengatakan bahwa semua ini adalah azab. Tidak. Bagi orang soleh dia adalah ya musibah yang akan menaikkan derajatnya. Ya, tapi tidak boleh juga kita mengatakan bahwa ini musibah saja bukan azab. Itu juga keliru sebagaimana yang ya sebagian orang-orang ributkan di media sosial bahwa mengatakan kenapa kalau ini azab kenapa dia masuk ke Indonesia dan tidak menimpa hanya orang-orang kafir saja atau orang-orang yang melakukan perbuatan zalim saja, tapi juga ada ustadz yang kena atau ada ya orang baik yang kena. Ini pemahaman keliru. Karena
musibah yang Allah turunkan ini akan mengenai siapa saja yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan. Namun ya hasil yang hasil akhir itu menentukan dari siapa orang yang terkena musibah tersebut. Kalau misalnya dia orang yang baik, kemudian dia terkena musibah itu, maka itu adalah ujian yang menaikkan derajat. Kalau dia mati, maka dia mati syahid, mendapatkan tempat yang tinggi. Kalau dia orang buruk, maka itu adalah azab kalau dia mati. Tapi kalau dia tidak mati, tapi dia orang buruk, tidak mati, maka itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia sadar kembali kepada Allah. Tapi kalau dia mati karena wabah itu, maka itu azab. Kalau dia tidak bertobat dan dia mati, Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang mukmin, yang penting untuk kita pastikan selain menjaga diri dengan segala macam perlengkapan-perlengkapan yang ada, adalah kita berada dalam kebaikan. Kita berada dalam kebaikan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kebaikan itu, ya, akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dengan virus ini kemudian kita tidak memperhatikan ya hukum-hukum Allah, ya, karena ada virus ke semua orang mengambil barang yang bukan miliknya, mengambil kesempatan dengan adanya wabah ini, ataukah ya dia melakukan perbuatan dosa, tidak melaksanakan sholat dan seterusnya, padahal dia sudah diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah dan ya kembali untuk memperbaiki dirinya, tapi dia tidak sadar dengan itu. Maka orang-orang seperti ini ya tidak sadar dengan teguran yang datang dari Allah kepadanya. Jadi para jamaah sekalian, surah Al-Anfal ayat 33 yang kita bacakan tadi, saya ulangi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum jika engkau wahai Muhammad ada di dalamnya atau ada bersama dengan mereka. Ya, sedangkan Nabi sudah meninggal, maka tolak bala yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum sedang mereka masih tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita perbanyak pada keadaan-keadaan sekarang ini, ya, di antara zikir yang penting adalah memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kita ulang-ulang. Ya, atau kita membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita ulang-ulang. Ya. Atau ya, Rabbighfirli wa atubu alayya innaka anta ya tawwabur rahim, ya. Ini adalah di antara kita perbanyak dalam keadaan kita sekarang. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan istighfar yang keempat adalah istighfar itu bisa mendatangkan rezeki, ya. Istighfar itu bisa mendatangkan apa? Rezeki. Bisa menurunkan hujan, ya, mendatangkan apa? Maksudnya menjadikan Allah menurunkan hujan. Bisa juga, ya. Ini sudah beberapa, ya, dia masuk bisa mendatangkan rezeki, yang 4, kemudian bisa menurunkan atau menjadikan hujan itu turun, ya, bagi kampung yang tidak, ya, mendapatkan hujan atau hujannya tidak bisa menjadikan orang itu bisa menanam, ya. Jadi kalau ada hujan jamaah sekalian, ya, turun tapi tidak bisa kita mengelola sawah kita karena hujannya sedikit, berarti hujan itu tidak turun untuk kita. Itu turun hanya untuk binatang agar dia makan, dia bisa minum, atau untuk tumbuhan, ya, untuk dia bisa hidup, tapi bukan untuk pertanian karena tidak cukup. Hujannya sedikit. Maka itu boleh jadi disebabkan karena dosa dan harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mendatangkan hujan. Tapi kalau hujannya terlalu deras dan mengakibatkan banjir serta tsunami, maka ini juga, ya, disebabkan karena dosa. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa tidaklah satu, ya, bencana itu datang kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidaklah diangkat sebuah musibah dan bencana itu, ya, melainkan dengan apa? Istighfar.
ya, melainkan dengan istighfar. Itu sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi tentang tolak bala dengan istighfar. Jadi meminta hujan atau menjadikan hujan itu turun banyak istighfar, memohon ampun pada Allah. Dan yang keenam adalah bisa mendatangkan keturunan bagi yang belum punya anak, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rezeki berupa keturunan. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah, ya. Poin yang keempat adalah bisa mendatangkan rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kepada Allah, faqultu rabbakum, ya. Saya mengatakan bahwa beristighfarlah kalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilus samaa 'alaikum midrara, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa? Hujan. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan apa? Harta. Bahkan menjadikan harta kita itu terus-menerus bertambah, bisa mendatangkan rezeki, menambah harta, wa banina, dan anak-anak. Ya. Jadi selain harta, karena rezeki itu sifatnya umum, ya, semuanya, hujan juga rezeki, ya, harta juga rezeki, anak juga rezeki. Yang saya maksud tadi adalah harta, ya. Allah bisa menambah harta kita dengan banyak beristighfar. Begitu juga bagi yang tidak punya keturunan, kalau mengatakan saya belum punya anak, maka coba-coba banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian kebun-kebun. Ya, tanamannya tidak bisa tumbuh dengan baik, ya. Atau tanaman kebunnya tidak bagus hasilnya, maka banyak istighfar. Karena Allah mengatakan wa yaj'al lakum jannat. Allah menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah, ya, kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan air sungai mengalir. Jadi kalau sempit tidak ada air, ya, sungai kering, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Karena surah Nuh ini wa yaj'al lakum anhara, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, sungai itu mengalir, maksudnya banyak airnya. Jadi kalau ada orang yang ada kampung yang sungainya kering, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, ditanya oleh seseorang, ya Imam, saya, ya, ingin mendapatkan harta yang cukup, yang banyak, ya, apa yang harus saya lakukan? Maka ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar, astaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang kedua, ya Imam, saya ini, ya, membutuhkan air, tidak ada air hujan, hujan tidak turun-turun, apa yang harus saya lakukan? Ya, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan astaghfirullah, ya, istaghfirillah, ya, istaghfirillah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang ketiga mengatakan, wahai Imam, saya sudah menikah tapi belum punya anak, ya. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datanglah orang mengatakan, ya Imam, 3 orang datang kepadamu dengan persoalan yang berbeda-beda, tapi jawabannya sama. Ya, apa jawabannya? Istaghfirullah. Dan kepada begitu, wahai Imam, maka ya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12.
Ini menunjukkan keutamaan istighfar yang luar biasa. Jadi kesulitan kehidupan itu bisa ya disebabkan atau bahkan ya kita katakan secara umum disebabkan oleh dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk yang lancar urusannya itu karena banyak istighfarnya kepada Allah. Kita hendaknya mulai dari hari ini dan ya dalam ceramah kami ini mengajak kita semua kaum muslimin, mari perbanyak istighfar. Karena tidak ada kesulitan kecuali dia datang disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya tidaklah sebuah musibah itu atau tidak sebuah bencana itu datang melainkan disebabkan karena kesalahan dari diri kalian sendiri. Maka hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu. Istighfar ya Musa alaihi salam tidak ada turun hujan, kering keroh, tanah itu sudah terbelah ya, sudah terpecah ya karena begitu panasnya dan tidak pernah turun hujan. Binatang-binatang sudah pada kurus merintih karena tidak ada air untuk minum. Maka Nabi Musa alaihissalam kan kaumnya untuk meminta kepada Allah salat istisqa, ya meminta hujan. Jadi semua orang dikumpulkan, satu kampung kumpulkan semuanya dan ya bahkan sampai binatang-binatang itu kalau sudah salat sunnah istisqa minta hujan, binatang-binatang pun dikeluarkan di lapangan supaya menunjukkan kepada Allah begitu butuhnya kita terhadap hujan tersebut. Jadi semua orang sudah dikumpulkan, hujan tidak turun. Ya, mereka datang berkumpul minta ampun kepada Allah, minta untuk diturunkan hujan. Maka berkumpullah manusia, ya mereka sudah berdoa kepada Allah, Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah, manusia sudah berdoa kepada Allah secara umum, ya keseluruhan kaumnya Nabi Musa, ya namun ternyata hujan tak turun-turun. Hujan tidak turun-turun. Ya. Kemudian apa? Nabi Musa ya, berbicara atau mendapatkan kabar ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tengah-tengah kaummu itu ada satu orang yang 40 tahun berbuat dosa. 40 tahun berbuat dosa di tengah-tengah kalian itu. 40 tahun berbuat dosa di tengah-tengah kalian. Maka tidak akan bisa turun hujan selama dia masih ada di situ. Ya. Karena jadi ya, dalam kisah ini menunjukkan bahwa ya orang yang berbuat dosa itu bisa mendatangkan ya bala musibah terhadap satu kampung. Makanya kalau ada orang berbuat dosa di kampung kita, jangan tinggal diam dan mengatakan bahwa itu urusan masing-masing. Karena satu orang itu bisa mendatangkan bala musibah untuk satu kampung. Dan ini bukti dari hadis ya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ya yang disebutkan bahwa orang itu 40 tahun berbuat dosa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun hujan selama dia masih ada di situ. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri berkhutbah di depan kaumnya dan mengatakan apa? Tidak akan turun hujan karena satu orang 40 tahun telah berbuat dosa. Maka saya meminta ya untuk kalian atau orang yang merasa dirinya berbuat dosa itu untuk keluar meninggalkan kampung kami ya, yang menjadi sebab Allah tidak menurunkan hujan.
maka semua orang sudah ya melirik kanan dan kiri. Ya, siapakah gerangan manusia yang sudah 40 tahun berbuat dosa kepada Allah dan dia belum bertobat, ya, yang menjadi penyebab sehingga kampung itu tidak diturunkan hujan. Maka semua orang melihat kanan dan merasa dirinya bahwa dialah orang yang melakukan perbuatan dosa itu, tertunduk, tunduk ke bawah, tertunduk ke tanah, tertunduk ke bawah sambil memasang kainnya menutup kepalanya, hina, dan dia mengatakan, orang semua pada mencari siapakah gerangan, saling melirik, siapakah orang yang menjadi penyebab tidak turunnya. Saat orang itu tertunduk dan menutup kain kepalanya, dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, hari ini saya bertaubat kepadamu. Hari ini ya Allah saya bertaubat kepadamu, saya memohon ampunan kepadamu. Saya menyesali perbuatan saya ya Allah. Hari ini ya Allah saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya Allah, saya bertobat kepadamu, saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa saya ini lagi ya Allah. Dan tolong ya Allah jangan buka aib saya di tengah-tengah manusia ini." Maksudnya jangan sampai kalau dia keluar, orang semua tahu bahwa dia berbuat dosa, dialah orang yang 40 tahun itu, maka terbongkarlah aibnya di depan manusia dan dia mungkin akan diperlakukan dengan perlakuan yang zalim atau perlakuan yang tidak baik oleh masyarakat. Maka pada saat dia menunduk kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah untuk tidak membuka aibnya, maka sebelum terangkat kepala orang telah membasahi mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya dan menurunkan hujan. Kemudian Nabi Musa kaget, hujan sudah turun, orangnya belum keluar. Ya Allah, dia menyampaikan kepada Allah, Nabi Musa, kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa bicara langsung dengan Allah. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, hujan sudah turun membasahi kami, sedangkan orang yang engkau katakan 40 tahun berbuat dosa belum keluar meninggalkan kami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bahwasanya orang itu telah bertaubat kepadaku." Orang itu telah bertaubat kepadaku. Kemudian ya Allah, tunjukkan saya mana orangnya ya Allah. Kalau dia sudah taubat, saya mau tahu yang mana orangnya yang telah berbuat dosa. Ini luar biasa. Seorang nabi, namanya manusia, punya sifat, tapi tidak semua harus kita turuti penasaran. Sifat penasaran yang kita miliki itu tabii, satu hal yang wajar, tapi tidak perlu kita turuti semuanya, kecuali sesuai dengan syariat. Nah, Nabi Musa pengen tahu mana orangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, dia dosa kepada aku 40 tahun dan saya tidak mengungkap, saya tidak membongkar aibnya, memperlihatkan aibnya kepada manusia. Bagaimana dia bisa saya sampaikan kepadamu orangnya, saya buka aibnya pada hari ini sedangkan dia telah bertobat kepadaku." Masya Allah, 40 tahun dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya. Kemudian Nabi Musa meminta untuk diperlihatkan orangnya. Allah mengatakan, 40 tahun saya tutup aibnya, dia berbuat dosa kepada aku, bagaimana mungkin aibnya sedangkan hari ini dia telah bertobat kepada aku. Masya Allah. Para jamaah sekalian, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan kesibukan dunia kita semakin dikurangi dengan keadaan ini, maka hendaknya kita memperbaiki diri dan memperbanyak
ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ya saya menasihatkan pada diri saya dan kepada kita sekalian, ya mari kita sering-sering mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya astaghfirullah wa atubu ilaih dalam setiap keadaan. Ada hal-hal yang kita ya tidak sukai, ada hal-hal yang kita perbuat, ya terus kita merutinkan kalimat ini dan ya diharapkan satu hari itu mencukupi istighfar kita 100 kali. Maka ya hendaknya kita bersungguh-sungguh ya untuk banyak beristighfar, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Saya punya teman ya punya masalah yang tidak ada kemungkinan solusinya, tapi malam itu dia beristighfar. Ya, tidak tahu, kata beliau, saya tidak tahu berapa istighfar yang saya ucapkan pada malam hari itu. Kemudian besoknya Allah memberikan jalan keluar yang luar biasa terhadap urusannya. Maka sudah menjadi ya ketentuan Allah, ya, kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa apa yang menimpa kita berupa kesempitan itu karena dosa dan kesalahan. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk beristighfar kepada Allah, dan perkataan istighfar itu harus diikuti ya dengan perasaan ya yang tulus dari dalam hati untuk minta ampun kepada Allah agar istighfar kita bermanfaat. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.